Sahabat, penyejuk hati edisi khusus dari kitab Ayub kali ini saya beri judul Bertobat, Berserah, dan Nikmati Hasilnya. Elifas, salah seorang sahabat Ayub, berpendapat bahwa mengandalkan diri sendiri itu, apalagi kalau disertai dengan kesombongan, sedikit sekali gunanya. Mengandalkan akal budi semata untuk dapat memahami rahasia Allah tidak akan membuahkan hasil yang optimal. Kebenaran manusiawi kita tidak boleh menjadi alasan untuk menuntut sesuatu dari Allah. Menyombongkan kesalehan hidup tidak baik di mata Tuhan. Ayub 22 ayat pertama sampai dengan 3. Walaupun dalam pasal 22 ini Elifas kembali menimpakan tuduhan-tuduhan yang keji terhadap Ayub. Namun apa yang dikatakannya di atas atau yang dikatakannya tadi tetap mengandung kebenaran yang objektif. Yang keliru dari Elifas adalah karena ia memakai keyakinannya tersebut yang walaupun mengandung kebenaran, ia memakai itu untuk menghakimi orang lain, menghakimi Ayub. Menghakimi, apalagi menuduh orang lain berdasarkan keyakinan kita sendiri, tetap tidak dapat dibenarkan. Memaksakan sesuatu kepada orang lain sekadar untuk mempertahankan dan memperjuangkan kebenaran yang kita yakini tetap tidak dapat kita tolerir. Mengkritik orang lain hanya karena kita mempunyai perbedaan dalam menghayati dan meyakini sesuatu tetap merupakan sikap yang tidak terpuji. Namun Elifas tidak hanya berhenti di sini. Ia tidak hanya mengkritik Ayub. Ia juga menyarankan jalan keluar terhadap persoalan Ayub. Ia berpendapat bahwa pertobatan dan penyerahan yang mutlak kepada Tuhan adalah jalan keluar satu-satunya bagi Ayub. Elifas berkata, berlakulah ramah terhadap dia, terhadap Tuhan, supaya engkau tenteram. Dan demikian engkau memperoleh keuntungan. Terimalah apa yang diajarkan mulutnya, dan taruhlah firman-Nya di dalam hatimu. Apabila engkau bertobat kepada Yang Maha Kuasa dan merendahkan diri, apabila engkau menjauhkan kecurangan dari dalam kemahmu, maka sungguh-sungguh engkau akan bersenang-senang karena Yang Maha Kuasa. Jikalau engkau berdoa kepada-Nya, Ia akan mengabulkan doamu, karena Allah merendahkan orang yang angkuh, tetapi menyelamatkan orang yang menundukkan kepala. Ayub 22 ayat 21-29. Ayub tentu menjadi gemas akan nasihat-nasihat Elifas ini. Bukan karena nasihat-nasihat itu keliru atau salah, melainkan karena Ayub merasa telah melakukan semuanya itu. Dan justru keyakinan yang seperti itulah yang ia anut selama ini, yang membuat Ayub tidak habis pikir tentang penderitaan yang kini sedang menderanya. Penderitaan yang dialaminya sekarang sungguh tidak dapat dijelaskan oleh dogma keagamaan yang diyakininya selama ini. Penderitaan yang menerpanya, yang menerpa Ayub sekarang ini sungguh tak dapat diterangkan berdasarkan keyakinan teologis yang ia pegangi selama ini. Kita tentu saja dapat mengerti pergumulan Ayub dan prihatin atas kenyataan pengalaman imannya yang memilukan tersebut. Namun ini tidak berarti bahwa kita harus menolak semua yang dinasihatkan oleh Elifas, sebab di dalam nasihat Elifas itu tetap terkandung kebenaran. Minimal kita dapat menyetujui bahwa bertobat, merendahkan diri, dan menyerahkan diri secara mutlak kepada Tuhan jauh lebih baik daripada mempertahankan kesombongan rohani atau mengandalkan kemampuan sendiri. Saya sendiri meyakini bahwa orang yang telah bertobat, yang merendahkan dirinya di hadapan Yang Maha Kuasa,
dan menyerahkan segala perkaranya secara mutlak kepada Tuhan, pada suatu saat yang Allah kehendaki, pasti akan memperoleh kemenangan. Karena itu, bertobatlah, serahkan diri secara mutlak kepada Allah, dan percayalah bahwa Tuhan tidak pernah mengecewakan. Kemenangan itu tetap di tangan mereka yang sungguh-sungguh mengandalkan Allah di dalam seluruh hidupnya. Dan untuk itu, tentu saja dibutuhkan keuletan. Keuletan untuk berjuang dan kesabaran dalam penantian. Sekali lagi, kemenangan itu tetap ada di pihak orang yang mengandalkan Allah. Hanya soal waktu saja yang tidak dapat kita pastikan.